kita buat, yaitu sebagai pilar penting di dalam membentuk kedaulatan digital, khususnya sebagai kawasan data center. Kita ingin mendukung juga kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah memproduksi peralatan kelistrikan secara lokal. Dan yang jelas komitmen ini sudah jelas oleh pemerintah bahwa ke depannya akan lebih banyak pembangunan pembangkit energi yang berkelanjutan atau hijau. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy. Bersama saya, Maulina Sria, yang akan menjadi host di sesi kali ini. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu membangun kedaulatan digital Indonesia dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus. Dan tentu saja saya tidak akan sendirian untuk membahas topik ini. Saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Elia Chen. Beliau adalah Business VP Data Center di Schneider Electric. Selamat datang Ibu Elia. Selanjutnya yang kedua adalah Bapak Rahmat Yulianto yang merupakan Direktur Pengembangan Promosi Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Terima kasih Bapak sudah bergabung di sini. Dan sebelum masuk ke dalam topik, untuk audiens podcast Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya di YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi dan informasi terbaru mengenai industri digital dari kami. Dan sebelum kita memulai sesi diskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari kedua narasumber kami. Yang pertama ialah Ibu Elia Chen yang merupakan Business VP Data Center di Schneider Electric Indonesia yang memimpin segmen data center dengan lebih dari 24 tahun pengalaman lintas industri, mulai dari di industri perbankan, IT hingga elektronik. Dan Ibu Elia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dengan kemampuan strategis dalam mendorong inovasi dan transformasi digital. Sebelum bergabung dengan Schneider Electric, Ibu Elia pernah menjabat sebagai Head of Business B2B di Samsung Electronics dan Product Management Lead di HP Inc., di mana ia berkontribusi besar dalam pengembangan strategi produk dan ekspansi pasar. Dalam perannya saat ini, Bu Elia berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang tangguh dan berkelanjutan melalui digitalisasi dan efisiensi energi. Selanjutnya saya juga sudah kehadiran Bapak Anto dengan nama lengkap Bapak Rahmat Yulianto yang merupakan Direktur Pengembangan Promosi Investasi di Kementerian Investasi BKPM dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengelolaan dan pengembangan promosi investasi di Indonesia. Selama berkarir di BKPM, beliau telah memegang berbagai posisi strategis yang berfokus pada peningkatan penanaman modal asing dan penguatan hubungan investasi internasional. Pada tahun 2018 hingga 2021, beliau dipercaya sebagai Kepala Perwakilan Kantor BKPM di Tokyo, Jepang, di mana beliau berperan penting dalam memperluas kerjasama investasi antara Indonesia dan Jepang, serta mendorong masuknya investasi strategis di berbagai sektor prioritas. Rahmat Yulianto memperoleh gelar Magister dari The George Washington University Amerika Serikat, serta memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan teknik. Beliau memiliki keahlian di bidang promosi investasi, penanaman modal asing atau foreign direct investment, serta bisnis internasional, dan dikenal sebagai sosok yang berkomitmen dalam memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi global. Pertama, kita langsung saja akan membahas mengenai kaitan kedaulatan digital dengan kebutuhan infrastruktur lokal. Yang pertama, saya akan bertanya ke Bapak Anto. Halo Bapak, pertanyaan pertama yaitu apa kaitannya antara kedaulatan digital Indonesia dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur data center lokal kita? Baik, mengenai kedaulatan digital kita, itu jelas bahwa kedaulatan digital berarti kita memiliki data kita sendiri. Masyarakat dan pemerintah Indonesia memegang data kita sendiri, dan oleh karena itu kita harus punya rumah sendiri di negara kita di Indonesia.
Dan rumah data ini kita sebut sebagai data center. Jadi memang sangat erat kaitannya antara kedaulatan digital, infrastruktur lokal. Karena selain juga sisi kepemilikan, yang perlu diperhatikan adalah selain itu adalah masalah security dan juga bagaimana kemudahan akses terhadap data itu jika dibutuhkan, baik itu oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Dan oleh karena itu kami terus mendorong adanya data center yang lokal di Indonesia. Termasuk juga pemerintah melalui PP 71 2019 juga mewajibkan data pelayanan publik ada di Indonesia. Itu juga bagaimana cara kita mengamankan data, menyimpan data di Indonesia. Dan ini juga ke depan nanti tidak hanya soal kedaulatan, tapi juga bagaimana kita dapat menjadi lebih resilient di dalam ekonomi digital kita ke depannya nanti. Oke, memiliki rumah sendiri ya yang akan menjadi mimpi. Lalu hubungannya dengan KEK, sejauh mana KEK dapat berkontribusi nih Pak pada penguatan kedaulatan digital melalui penyediaan fasilitas data center berstandar global? KEK atau kita sebut sebagai kawasan ekonomi khusus merupakan wilayah yang kita bentuk untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu apa yang kita berikan? Tentunya kemudahan. Selain itu juga kita berikan semacam diskon terhadap berbagai hal, baik itu dari sisi infrastruktur ataupun dari sisi fiskal lainnya. Dan memang ini kalau kita lihat kekhasan data center ini adalah memerlukan seperti mungkin layanan infrastruktur yang lebih baik, seperti layanan infrastruktur listrik ataupun air sebagai pendingin data center. Dan mungkin kalau kita lihat contohnya KEK Digital Park sendiri saat ini sudah ada, yaitu di Nongsa, Batam, dan juga sudah ada di Singasari di Malang. Dan ini memang kita ciptakan bagaimana di kedua tempat tersebut kita lihat sebagai tempat strategis. Karena kita tahu sendiri bahwa Batam memiliki kedekatan dengan gateway digital baik internasional atau nasional, yaitu di Singapura. Dan juga untuk mendorong kemandirian juga kita mendekatkan KEK ini dengan tempat di mana sumber daya manusia kita yang akan mengurus data center itu dilatih, yaitu seperti di Singasari Malang yang tentunya dekat dengan berbagai kampus ataupun sekolah-sekolah yang memang memiliki SDM mumpuni. Dan oleh karena itu saya kira KEK itu penting. Tadi balik lagi satu adalah bagaimana dapat menciptakan kenyamanan bagi investor. Kan intinya satu, investor akan datang jika mereka merasa nyaman dan juga merasa intinya dalam cari profit, tentu biayanya masuk ke dalam budget mereka. Dan inilah KEK kita buat, yaitu sebagai pilar penting di dalam membentuk kedaulatan digital khususnya sebagai kawasan data center. Oke, untuk membangun kenyamanan investor itu kira-kira seperti apa Pak peran strategis KEK ini bisa menarik investasi dan membangun ekosistem yang bisa mendukung pertumbuhan industri data center kita di Indonesia khususnya? Balik lagi tadi bahwa KEK itu dibentuk dengan beberapa skema insentif fiskal dan non fiskal. Dan ini saya rasa penting bagi perusahaan data center global khususnya, karena mereka yang satu pasti butuhkan adalah kepastian. Baik itu kepastian waktu pembangunan, kepastian hukum negara setempat, dan juga kepastian mereka mendapatkan sumber daya untuk menjalankan data centernya baik di lokasi. Oleh karena itu KEK dibentuk seperti itu, dan tentunya harapkan juga dengan ada KEK sebagai enabler tidak hanya berfokus data center saja, tapi juga membentuk bisnis usaha-usaha pendukung lainnya, baik itu dari usaha besar maupun usaha UMKM. Dan inilah yang kita perlukan adalah data center ini diharapkan dengan adanya data center ini akan juga sebagai enabler terhadap transfer teknologi, peningkatan SDM, dan juga bagaimana kita dapat menarik investasi pendukung data center seperti hardware dan software, baik itu hardware atau software, dan juga dapat meningkatkan kreativitas pelaku IT dalam negeri dalam menemukan startup digital yang tentunya akan ujungnya nanti adalah meningkatkan daya saing ekonomi digital kita ke depan. Oke. Ya, saya akan bertanya ke Ibu Elia, bagaimana perusahaan Ibu melihat potensi KEK ini sebagai lokasi yang strategis dalam pengembangan data center berskala nasional maupun regional? Oke, jadi mungkin saya bisa berikan sedikit data point ya untuk mendukung potensi yang kita lihat dari KEK ini. Yang pertama adalah
kapasitas data center ya di Indonesia itu meningkat sangat signifikan. Jadi kalau di 2024 kemarin, salah satu data point mencantumkan bahwa saat ini kapasitas kita di 278 megawatt yang meningkat 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sangat signifikan, sangat-sangat signifikan. Dan saat ini selama ini sangat terpusat di area Jakarta ya sebagai pusat utama dari infrastrukturnya. Kemudian kita melihat dari pipeline yang ada di tahun ini dan mungkin dalam waktu tahun ke depan akan meningkat lebih besar lagi sehingga mencapai 734 megawatt, yaitu udah hampir 3 kali lipatnya ya daripada 2024. Nah ini melihat bahwa Indonesia sangat berpotensi ya sebagai hub digital di kawasan Asia Tenggara. Nah kemudian kita tahu juga bahwa penetrasi internet di Indonesia juga sekarang sudah sangat mature ya, sudah mencapai maturity di angka di atas 70-an% ya, 77%. Sehingga ini juga akan mendorong ekspansi data center tersebut. Nah kita lihat tadinya mungkin di Jakarta ya, terus sudah mulai masuk ke Bekasi dan Cikarang ya. Nah kita juga melihat bahwa kenapa kemudian Batam ini menjadi sangat menarik ya untuk industri data center adalah karena berlokasi sangat strategis di tengah-tengah kawasan Sijori, yaitu Singapura, Johor, dan Riau ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kedua kawasan tersebut ya sangat established, namun memiliki cukup banyak limitasi pada saat ini untuk berkembang lebih jauh. Dan tentunya karena berada di posisi yang sangat strategis tersebut, sangat menjadi ideal untuk Batam menjadi alternatif kawasan untuk industri data center. Ya, untuk menangkap kebutuhan-kebutuhan dari kedua kawasan tersebut yang mungkin secara vacancy ya itu sudah semakin tipis. Jadi kita melihat tentunya KEK ini sangat berpotensi untuk dunia data center. Oke, lalu apa faktor penentu dalam memilih KEK sebagai lokasi data center baik dari sisi infrastruktur, dari sisi konektivitas, sampai ke mendapat dukungan dari regulasi? Itu seperti apa pandangan Bu Elia? Jadi dari sisi untuk Batam sebagai kawasan ekonomi khusus ya, tentunya kita berharap pemerintah itu memberikan banyak fleksibilitas ya tentunya. Itu sudah disebut sebagai KEK saja pastinya sudah ada ya banyak regulasi yang sudah disiapkan. Jadi tentunya dalam hal kesiapan infrastruktur ya tadi Bapak juga sampaikan ya Pak Anto pastinya diperlukan sumber daya yang cukup dari sisi kelistrikan dan juga air ya yang menjadi penopang utama untuk operasional data center. Kemudian juga dari sisi konektivitas kami juga mengetahui bahwa beberapa perusahaan sudah berinvestasi untuk subsea cable ya dari Singapura ke Batam. Ya tentunya itu akan sangat membantu dari sisi speed connectivity. Kemudian juga tentunya beberapa hal lain yang kita harapkan akan lebih lagi diberikan oleh pemerintah yaitu insentif ya seperti tax holiday, tax allowance ya tentunya juga untuk pembebasan bea masuk untuk import barang ya ini tentunya akan membuat Batam semakin kompetitif dibandingkan dengan kedua negara sekitarnya. Kira sampai terbentuklah digital ekosistem di sana ya. Betul. Oke, ke Bapak Anto, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pengelola KEK, dan industri swasta ini bisa mempercepat pembangunan fasilitas data center yang akhirnya menjadi kompetitif di skala global? Itu seperti apa Pak? Iya, tentunya di setiap investasi itu adalah merupakan kolaborasi berbagai stakeholders. Termasuk di sini sebutkan ada pemerintah, pengelola KEK dan industri swasta. Dan tentunya di sini kami sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi hadir untuk sebagai proksi antara industri swasta dan pemerintah dan juga dengan pengelola KEK. Kami harapkan kami akan menjadi partner yang baik bagi industri swasta ke depan nanti, khususnya bagaimana kita dapat meramu regulasi yang tepat serta dapat memberikan semacam dorongan untuk bagaimana swasta segera masuk ke industri ini dan juga dengan pengelola KEK tentunya kami juga terus berkolaborasi
Karena salah satu di KEK itu adalah bagaimana pengelolaan perizinan, di mana kami melalui OSS saat ini menghandle perizinan investasi di seluruh Indonesia. Dan saya rasa dengan industri swasta balik lagi tadi bagaimana kita dapat bersinergi selain tadi menciptakan hardware dan software, namun bagaimana kita dapat menghadirkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri swasta. Dan di sini juga pemerintah dapat menjadi salah satu pengelola ataupun menjadi partner bagi industri swasta dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai khususnya di industri data center. Oke, kalau dari Ibu Elia seperti apa nih? Iya, tentunya kalau kami dari pelaku industri swasta ya kita ingin mendukung juga kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah memproduksi peralatan kelistrikan secara lokal ya. Jadi kita contohnya smart factory kami yang ada di Cikarang ya, itu adalah salah satu yang terbesar di Asia. Bukan cuma untuk serving kapasitas produksi untuk di domestik, tapi juga untuk di luar Indonesia. Ya, jadi belasan ribu unit capacity yang sudah kita siapkan ya, baik dari medium voltage hingga low voltage dengan proses produksi yang sangat efisien. Kemudian juga kami melihat bahwa ini tentunya bisa memperkuat ya ekosistem kita secara lokal. Ya, dapat menopang kebutuhan yang rapid. Karena tadi Bapak juga bilang kan kalau data center itu waktu itu sangat berharga gitu. Jadi dengan adanya produksi atau manufacturing lokal tentunya bisa mensupport kebutuhan data center tersebut. Kita lanjut ke regulasi dan dorongan industri data center di KEK. Apakah ada regulasi khusus atau kebijakan pemerintah yang menjadi pendorong pembangunan industri data center di KEK nih Pak Anto? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa KEK atau kawasan ekonomi khusus ini disiapkan tentunya dengan regulasi antara lain Undang-Undang 6 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 2021. Ini adalah bagaimana kita dapat menciptakan KEK yang selain memenuhi kebutuhan industri namun juga siap pakai bagi industri. Karena itu tadi balik lagi bagaimana kita dapat menciptakan kawasan industri yang siap pakai sehingga keunggulan kompetitif kita khususnya dalam mendirikan tepat waktu itu menjadi jelas. Dan juga terkait dengan rencana induk sebagaimana mungkin diketahui teman-teman sekalian bahwa memang sudah ada rencana induk ekonomi digital, termasuk di mana dalamnya adalah pembangunan infrastruktur data center untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi digital termasuk cloud, AI, big data dan IoT. Dan memang ini kita butuhkan kenapa? Karena memang kita melihat adanya kebutuhan data center yang akan lebih masif ke depan nanti. Karena kita tahu juga sekarang kan AI sudah mulai masuk dan kita tahu sendiri mungkin berbagai kalangan sudah menyampaikan bahwa kebutuhan data center akan menjadi 10 kali lipat lebih banyak ke depannya dikarenakan kebutuhan AI tadi. Dan AI ini tentunya karena juga permintaan pasar dan kebutuhan industri yang perlu disiapkan juga adalah terkait dengan energi tadi balik lagi. Energi apa? Energi listrik, dan tentunya diperlukan energi listrik yang hijau untuk kebutuhan pasar dan juga konsumen. Dan saat ini pemerintah mendorong penciptaan berbagai industri baru karena Indonesia memiliki potensi energi yang lumayan yang sangat besar, baik itu energi dari air, matahari ataupun dari angin. Tadi Bapak sempat menyampaikan ya, KEK ini hadirnya adalah untuk industri yang siap pakai. Nah, artinya kita harus memperhatikan adanya beberapa kebijakan. Lah, itu bagaimana Pak? Kebijakan dari sisi perpajakan, kemudahan perizinan, dan juga layanan digital di KEK yang akhirnya bisa dapat menarik lebih banyak investor data center. Yang pertama mungkin saat perusahaan masuk tentunya mereka memerlukan perizinan. Saat ini di Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM sudah meluncurkan OSS sejak tahun 2021 atau 2018 saya lupa ya. Mungkin nanti dapat dikat aja sih mungkin ya, kata aja deh.
OSS ini diciptakan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para investor. Karena balik lagi, kita mengundang investasi dan tentunya untuk mengundang investasi itu diperlukan transparansi baik dari sisi pemerintah ataupun dari sisi pengusaha. Dan dengan OSS ini kami harapkan transparansi akan meningkat karena di situ juga akan disebutkan terkait dengan jangka waktu penyelesaian izin. Dan saat ini kami sudah mencoba untuk lebih komit terhadap hal tersebut dengan adanya peraturan terbaru di peraturan pemerintah 28/2025 bahwa terkait dengan perizinan diberlakukan apa yang kita namakan sebagai efektif positif, di mana perizinan dilakukan sesuai dengan perjanjian atau service level agreement dari kementerian lembaga yang tercantum di dalam OSS, sehingga nantinya diharapkan dengan hal tersebut ada balik lagi bahwa memang bagi investor yang diperlukan ada kepastian, maksud kepastian tadi waktu pendirian usaha. Dan oleh karena itu juga selain itu kami juga memberikan insentif-insentif pemanis bagi teman-teman yang akan masuk di KEK, termasuk adanya tax holiday yang berlaku 10-20 tahun dengan nilai investasi minimal tentunya 100 miliar. Dan saya rasa sih kalau melihat hyperscaler sih ini nilainya sudah masuk ya, dapat dimanfaatkan. Selain itu juga ada pengurangan PPh tax allowance, mungkin ini dapat dimanfaatkan bagi yang di luar data center. Dan juga terkait dengan pembebasan biaya masuk mesin ataupun barang. Namun tadi balik lagi yang disampaikan Bu Elja bahwa memang diharapkan nanti ke depannya Indonesia dapat menciptakan sendiri industri pendukung untuk data center ke depannya, khususnya untuk industri kelistrikan. Oke, tadi cukup banyak pemanis-pemanis yang disampaikan ya Bu Elia dari Pak Anto, menyegarkan. Nah, bagaimana nih dari perspektif Bu Elia dari sisi industri, regulasi seperti apa yang akan mempercepat pembangunan data center di kawasan strategi seperti KEK ini? Apakah pemanis-pemanis tadi juga sebenarnya adalah salah satu strategi utama yang diperlukan atau gimana? Mungkin kalau untuk data center itu the most important is competitiveness kan ya. Jadi tadi yang udah disampaikan tuh udah sangat-sangat baik dan akan sangat mendukung ya percepatan industri data center di Indonesia, terutama juga di KEK ya. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang kita juga pengen pemerintah bisa mengconsider lebih lanjut, yaitu adalah bagaimana kita juga bisa selain mempercepat tapi juga mengutilize local products and also local talents gitu ya, yang bisa kita konversikan juga sebagai penambahan atribut untuk ekonomi lokal ya gitu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini sebenarnya mungkin belum pernah diakses sebelumnya. Jadi ada Pak Anto di sini, happy banget ya. Jadi bisa coba mungkin nanti kita bisa akses lebih lanjut gitu kan, karena apa? Kita melihat bahwa biaya daya ya atau tarif yang diterapkan oleh pemain data center di dua area di sekitar kita itu cukup kompetitif ya, sehingga kalau kita tidak bersaing gitu kan ya, maka tentunya akan menjadi juga bagi si operator untuk mendapatkan customer itu juga akan menjadi pertimbangan bagi mereka, karena kita lihat misalnya contoh vacancy rate ya di data center di Johor itu sudah tinggal 1% saja gitu. Sementara kalau di Indonesia itu masih 36%. Artinya kenapa tidak semaksimal di negara lain ya. Tentunya ini ada unsur competitiveness yang kita harapkan di kota seperti Batam, KEK yang berada di Sijori ini akan lebih dimaksimalkan lagi. Peningkatan talenta digital ya, Betul, di sekitar betul. kawasan KEK ini. Baik dari produk maupun talent yang digunakan ya di kawasan tersebut untuk industri data center. Nah, kita ke pembahasan berikutnya mengenai pentingnya data center yang future ready, yang inovatif dan sustainable. Nih kita ke Bu Elia dulu. Bagaimana perusahaan Ibu Elia menerapkan konsep future ready dalam desain dan pembangunan data center di KEK? Ya, tentunya kami selalu ingin ya memiliki inovasi yang terdepan ya, terutama untuk pengembangan solusi data center. Oleh karena itu kami melakukan banyak sekali kolaborasi dengan ekosistem yang ada untuk data center, salah satunya dengan NVIDIA. Ya, kita tahu NVIDIA adalah pemimpin teknologi AI
ya yang merancang data center yang future ready ya. Jadi kami bekerja sama dengan Nvidia untuk membuat desain future ready atau AI ready data center. Tentunya mendapatkan banyak insight tentang their future development as well gitu ya. Kemudian juga kami baru saja mengakuisisi Motive Air ya di bulan Maret tahun ini gitu ya. Kita officialize our partnership or acquisition against Motive Air, yang juga adalah salah satu yang terdepan dari sisi inovasi liquid cooling. Ya, di tahun 2014 itu mereka sudah bisa mensupport ekosistem superkomputer yang mencapai 400 kilowatt per rack ya. Di mana mungkin itu sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang ada sekarang di market. Nah, tentunya dengan kehadiran teknologi-teknologi dan kolaborasi ini, Schneider menjadi salah satu pemilik solusi data center yang terdepan ya untuk kebutuhan data center future ready. Oke, mau lihat beberapa inovasinya memang menjadi solusi gitu ya. Iya. Lah, teknologi apa saja yang perusahaan Ibu Elia hadirkan untuk memastikan data center di KEK khususnya memiliki efisiensi energi tinggi sekaligus bisa mendukung target net zero emission? Ya, jadi untuk mencapai suatu efisiensi energi tentunya diperlukan teknologi terutama sesuatu yang bisa mendukung operasional ya secara efisien itu bisa tercapai dengan integrasi AI, IoT ya dan juga automation ya is very important karena semuanya harus cepat dan selalu harus akurat. Dan harus ada banyak preventive prediction ya untuk mensupport operasional data center. Jadi salah satu dari apa yang kami dapat sajikan adalah software kami yang bernama Cooling Optimize. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa konsumsi listrik terbesar di data center itu datangnya dari cooling. Ya, jadi Cooling Optimize ini dapat digunakan bersama dengan perangkat otomasi lainnya seperti BMS ya, Building Management System, bisa mengatur sistem pendinginan sehingga optimal ya. Jadi tidak overcool, undercool gitu ya, untuk make sure bahwa kita bisa menghemat konsumsi listrik bahkan hingga sampai dengan 40%. Jadi I think it's a very unique solution that Schneider has yang kita benar-benar fokuskan untuk operasional data center sehingga bisa efisien. Oke, sangat inovatif ya. Nah, Pak Anto, apa strategi untuk memastikan kawasan dapat mendukung data center yang cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan kapasitas dan juga perkembangan teknologi? Itu seperti apa, Pak? Salah satu tadi kan disampaikan oleh Bu Elia bahwa Schneider memiliki teknologi yang tentunya akan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Dan memang ini pemerintah karena melihat kepada kebutuhan industri. Memang tidak spesifik di data center, tapi juga seluruh industri saat ini yang membutuhkan energi hijau dan terbarukan. Dan Indonesia dengan memiliki kapasitas lebih dari 3.600 gigawatt yang belum dimanfaatkan, ini merupakan suatu peluang bagi kita nanti ke depan. Bagaimana dapat menciptakan pasar energi terbarukan yang akan mendukung data center ke depan nanti. Dan jelas komitmen ini sudah jelas oleh pemerintah bahwa ke depannya akan lebih banyak pembangunan pembangkit energi yang berkelanjutan atau hijau ke depannya dibandingkan dengan yang tradisional. Dan saat ini juga yang perlu dipikirkan juga adalah selain itu adalah bagaimana kita menciptakan talent yang dapat mendukung berjalan data center ataupun kegiatan ekonomi digital lainnya. Karena ini semua saling berkaitan, oleh karena itu kami kiranya perlu masukan juga dari teman-teman pelaku industri. Kira-kira apa yang bisa kami turut bantu dalam mendukung terciptanya atau percepatan terjadinya data center di Indonesia ini lebih masif lagi. Berkolaborasi, Schneider menjadi mitra strategis bagi KEK dalam pembangunan data center. Saya ingin bertanya ke Ibu Elia, apa diferensiasi utama perusahaan Ibu Elia yang membuatnya menjadi mitra strategis bagi KEK dalam pembangunan data center berskala global? Ya, jadi sebelum industri data center ini berkembang di Batam, sebenarnya Batam ini udah menjadi satu area yang sangat spesial buat kami ya. Jadi di tahun 1991 kami sudah membangun pabrik manufacturing kami, mempekerjakan kurang lebih 1.500 talent lokal ya di Batam. Jadi ini adalah komitmen kami terhadap pertumbuhan pasar di Batam, bukan cuma untuk data center tapi juga untuk industri lainnya. Tapi terlebih lagi sekarang dengan adanya pertumbuhan yang signifikan di Batam untuk data center. Kemudian juga untuk
support khusus data center di KEK Batam ini. Kita tahu bahwa data center itu adalah a 24 hours 7 days a week operational, which requires a very strong after sale support. Jadi kami di Schneider Electric, kami baru saja establish our service hub khusus di Batam, tentunya dengan memake sure bahwa SLA kami terhadap customer kami yang adalah operator data center di Batam itu terpenuhi, ya, karena tentunya demand-nya cukup strong dari sisi after sales. Jadi service hub ini baru saja kita establish khusus untuk memperkuat eksistensi kami di data center industri di Batam. Ya. Oke. Selanjutnya bagaimana perusahaan Ibu berkolaborasi nih dengan pengelola KEK untuk membangun ekosistem pendukung data center termasuk dari rantai pasok dan juga SDM yang terampil. Ya, jadi ini ekosistem pendukung ya sangat penting ya untuk data center, terutama dari sisi SDM. Jadi apa yang bisa kami lakukan adalah selain tenaga kerja yang sudah berada di manufacturing facility kami di Batam, kami juga terus bekerja sama dengan berbagai institusi, salah satunya Nusantara Academy, ya, juga dengan Politeknik Negeri Batam, ya. Jadi kami memberikan banyak sekali kesempatan pelatihan tenaga kerja, internship, ya, untuk sumber daya yang ada di Batam, ya, untuk kami bisa memperkuat talent lokal, ya. Salah satunya mungkin fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang kami miliki bersama dengan Politeknik Batam. Ya, innovation corner yang kami punya, ya, ini adalah dilengkapi dengan product showcase, kemudian juga banyak pusat pembelajaran atau modul-modul pembelajaran yang kami siapkan untuk memperkuat ya talenta lokal. Ini sungguh-sungguh kami rancangkan untuk memberikan mahasiswa yang ada di Politeknik bisa praktek langsung ya untuk solusi-solusi atau kebutuhan-kebutuhan mereka ya dalam pembelajaran mereka, begitu. Oke, berarti menyiapkan SDM itu dari hulu ke hilir ya, mulai pendekatannya dari kampus gitu ya. Iya. Oke. Lalu menurut Pak Antoni, apa target jangka panjang kawasan dalam mendukung pertumbuhan industri data center dan kontribusinya terhadap ekonomi digital nasional? Seperti apa, Pak? Tentunya data center kami harapkan menjadi salah satu pusat infrastruktur digital nasional. Dan ini akan dapat mendukung transisi kita lebih ke transformasi digital kita lebih cepat lagi. Karena memang kita tahu bahwa membangun literasi digital kita sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun memang perlu adanya tweak lah atau sekedar penyesuaian terhadap literasi digital ini sehingga ke depan nanti akan muncul inovasi-inovasi digital lainnya yang dapat menciptakan ekonomi digital yang kuat di Indonesia. Dan salah satunya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kedaulatan data nasional kita dan juga bagaimana kita dapat menciptakan Indonesia sebagai regional hub untuk digital ekonomi ini. Dan saya rasa memang ini perlu kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, tidak hanya kami dari pemerintah, industri, dan juga KEK, namun juga perlunya kerjasama juga dengan antara lain dengan pihak akademisi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan data center ini ke depannya nanti untuk menciptakan ekonomi digital kita yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing kita ke depan nanti. Oke, artinya butuh berkolaborasi ya, Pak. Nah, bagaimana kawasan KEK itu bisa memfasilitasi kolaborasi dengan pelaku UMKM teknologi lokal yang artinya nantinya bisa memperkuat rantai pasok industri data center di KEK? Kementerian Investasi dan Realisasi BKPM sendiri senantiasa mendorong adanya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha yang sudah lebih established dibanding mereka. Dan memang kalau kita lihat UMKM digital ini bisnis modelnya kan cukup menarik ya. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa perusahaan-perusahaan data center besar saat ini dan perusahaan-perusahaan digital yang besar saat ini awal juga adalah UMKM menjalan dari garasi-garasi. Dan ini sangat menarik bagi kita bagaimana kita dapat minimal mengcopy dari inspirasional tadi bahwa UMKM dapat berkembang dan dapat menjadi perusahaan besar dengan kolaborasi yang tepat tentunya. Dan ini kiranya nanti data center dapat menjadi salah satu tempat bagaimana UMKM dapat berkolaborasi serta menciptakan ekosistem lengkap di mana nantinya ini tidak bersifat predatory namun lebih sifatnya komplementari
sehingga nanti menguatkan bagaimana UMKM nasional kita khususnya di bidang teknologi digital dapat menjadi bagian dari rantai pasok dari data center, tidak hanya menjadi pendukung di luar rantai pasok. Dan saya rasa ini sangat krusial ke depan nanti. Dan kami juga di Kementerian Investasi ada pola-pola kemitraan yang dikaitkan dengan insentif. Kedepannya kami harapkan dengan pola kemitraan ini terciptalah UMKM tadi yang lebih kuat, dan tentunya kami harapkan dapat menjadi pemain yang cukup besar. Oke, sehingga terbentuk ekonomi lokal ya Pak, ekosistemnya. Oke, saya coba bertanya pandangan lain dari Ibu Elia. Bagaimana pandangan Ibu dengan makin seringnya kejadian impor barang langsung dari pabrikan di luar negeri dan entitas di dalam negeri hanya mendapatkan jasa pemasangan dan perawatannya aja. Nah, apakah ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian lebih serius juga khususnya dari sisi industri? Pastinya ya. Jadi memang kita perlu cermati ini bersama-sama ya dengan pemerintah juga ya, karena kalau barang-barang tersebut diimport ya dalam bentuk barang jadi dan kita di lokal hanya mendapatkan instalasi dan perawatan ya porsinya gitu kan ya, maka ekosistem lokal tersebut tidak bisa maksimal ya, bahkan menjadi sangat minor ya. Jadi kita perlu melihat bahwa ini sesuatu yang penting, terutama kita pun sebenarnya sudah memiliki kompetensi ya untuk bisa memproduksi produk-produk tersebut secara lokal ya. Contohnya misalnya Schneider Electric ya, kita memiliki 3 pabrik ya yang ada di Cikarang dan juga di Batam ya. Itu kita tidak hanya mensuplai untuk pasar domestik, bahkan sudah juga melakukan ekspor ya ke luar Indonesia. Dan Smart Factory kami juga diakui sebagai Global Lighthouse dari The World Economic Forum. Jadi ini adalah bukti bahwa produksi lokal ya ataupun fasilitas lokal itu sudah diakui oleh dunia. Dan kedepannya kami merasa bahwa harusnya ini mendapat atensi khusus dari pemerintah ya untuk diperkuat lagi ya. Tapi tentunya again, kenapa ada importation barang jadi langsung dari luar dan sebagainya. Ada sisi competitiveness di situ. Again balik lagi ke competitiveness. Jadi tentunya dari kami pelaku industri swasta, kami berusaha secara maksimal kompetensi kami ya secara production, quality and everything gitu. But we also need additional support from the government to ensure that this ecosystem is being guarded ya, dijaga bersama-sama ya untuk pengembangan kita sebagai bangsa bersama-sama ya di industri ini. Oke, intinya mendapatkan dukungan untuk menciptakan talenta digital lagi ya secara lebih komprehensif lagi. Betul. Oke, bagusnya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk diskusi kita yang cukup panjang dan menarik ini. Bagaimana memastikan bahwa pembangunan data center di KEK ini dapat mendukung misi kedaulatan digital Indonesia dalam jangka yang panjang? Ke Pak Anto terlebih dahulu. Gimana Bapak? Pertama tentunya kita harus manage adalah bagaimana data center itu dimanfaatkan dengan baik dan mengumpulkan tadi talent digital ataupun UMKM digital menjadi besar. Dan ini tentunya kami berikan, salah satunya caranya adalah dengan memberikan insentif fiskal. Dan kami harapkan bagi para pelaku usaha awal ataupun nanti besar yang dapat menjadi pembina pengusaha-pengusaha dari startup ini, kami harap dengan adanya insentif dapat terus berkontribusi meningkatkan iklim investasi digital nasional. Oleh karena itu, sekali lagi kami juga ingin mendorong adanya transparansi, dan salah satunya adalah bagaimana kita juga melakukan semacam pengawasan, dan ini sudah kami lakukan. Pengawasan secara digital melalui yang kami sebut sebagai laporan kemajuan penanaman modal. Di situ nanti disebutkan terkait dengan informasi terkait dengan kemajuan ataupun progres dari pembangunan investasi, khususnya juga nanti di data center. Kami harapkan juga teman-teman pelaku bisnis data center juga dapat melaporkan LKPM-nya dengan baik, sehingga dengan hal tersebut kami dapat memonitor kiranya apa yang perlu kami perbaiki ke depan nanti. Karena dari situ tentu data akan ada mengenai data mungkin hambatan ataupun terkait perlunya dorongan pemerintah.
Sekali lagi kami siap menjadi partner bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi dan berdialog untuk meningkatkan iklim investasi nasional. Oke, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Elia? Ya, dari kami tentunya kita sedang dalam journey ya menuju Indonesia Emas 2045. Kita tahu bahwa usia produktif kita adalah rasio terbesar kedua di dunia, ya, dan juga that means we generate the second largest data in the world. Dan harapannya adalah sangat ideal jika pelaku data center, pengelola data center itu bisa menempatkan facility data centernya terdekat dengan populasi kita ya. Jadi itu yang harapan kita. Dan tentunya dari Schneider sendiri kami berkomitmen untuk terus memberikan inovasi yang terdepan untuk mendukung industri data center dan juga memperluas portfolio yang dapat kami produksi secara lokal. Ya, itu sangat penting buat kami, termasuk juga ekosistem talentanya. Dan kami percaya dengan pemerintah memberikan banyak atensi di sini, kebijakan yang terus berprogres ya, khususnya untuk KEK, dan konsisten juga Pak. Kami melihat kali ini sangat-sangat konsisten ya. Kami percaya bahwa dapat mendukung ya misi kedaulatan digital untuk Indonesia dalam jangka panjang. Oke, terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk insight dan berbaginya. Dan tak terasa kita sudah memasuki di sesi penutup. Di sesi ini saya akan meminta kedua narasumber untuk masing-masing memberikan closing statement-nya nih. Mulai dari Bapak Anto terlebih dahulu. Ya, kedaulatan dan ketahanan data nasional tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu kita sudah bahas di sini bahwa KEK digital atau KEK yang memiliki fokus di ekonomi digital merupakan pilar bagi kita semua pihak, bagi kita dalam mengembangkan kekuatan dan kedaulatan digital kita ke depan nanti. Oleh karena itu kami di Kementerian Investasi selalu mengajak teman-teman untuk selalu berdiskusi dengan kami, karena kami tahu banyak hal yang bisa kita tingkatkan ke depan nanti dan kami siap terbuka menjadi partner Anda semua. Luar biasa. Closing statement dari Ibu Elia. Ya, kami dari Schneider Electric ya sebagai pelaku industri swasta, kami ingin memberikan komitmen kami untuk Indonesia. Sudah proven by 52 years we are in Indonesia, we are committed for the long term, memberikan solusi yang terbaik dan terdepan untuk industri data center, bekerja sama dengan pemerintah bersama-sama untuk mendukung ya peningkatan industri data center di Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Elia dan Bapak Anto karena telah berbagi insight sekali lagi mengenai membangun kedaulatan digital Indonesia dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dari Ibu Elia dan Bapak Anto. Sebelum mengakhiri, kita akan memberikan terlebih dahulu salam unity dengan hitungan 1, 2, 3. Salam unity. Demikian sesi podcast Nusantara by Nusantara Academy yang mengangkat topik membangun kedaulatan digital Indonesia dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus. Jangan lupa untuk para audiens podcast Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan menyalakan notifikasi di YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi dan informasi terbaru mengenai industri digital. Sampai jumpa di episode podcast Nusantara selanjutnya. Bye! Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.